Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Semoga kabar kita semua selalu dalam kebaikan ya. Amin. Mas Tulus nggak bisa ngomong apa-apa selain doain buat teman-teman yang ada di rumah dan juga yang nonton videonya Mas Tulus ya guys. Pokoknya monitorku kurang gede ngono. Pokoknya doa terbaik buat kita semua ya teman-teman ya. Yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang punya perkara semoga perkaranya segera selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keuangannya, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya ya. Apapun yang sedang kurang baik tadi saya doakan semoga segera Allah perbaiki. Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya. Kalian yang baru atau yang lama sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus, nggih. Terima kasih banyak orang baik, support semangatnya, sawerannya, pencetan tombol like-nya, pokoknya semua yang support lemah teles, nggih. Gusti Allah sing bales. Amin. Aduh guys, Gusti ini rotok luka. Aku terluka karenamu. Aku curiga iki audionya nggak genah guys. Soalnya neng monitorku ki gak banter. Aku samarku lek gak apik ngono lho. Wis kesel-kesel syuting gak apik audionya kan gak penak guys. Tak delok sik. Soalnya nggak terlalu kelihatan ini kalau ditutup. Nah. Oke, cek. Nah, udah ya. Oke. Aman ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus? Ya sesuai dengan judul yang kalian baca. Karena banyak yang minta saya untuk bahas ini. Dan juga saya kayaknya juga tertarik sih untuk melihat intuisi di balik fenomena bulan purnama Bak Moon. Bacane bak apa buk aku yo ora ngerti. Soalnya tulisannya BUCK Moon ngono wae. Jenis atau nama bulan purnamanya itu. Tapi secara garis besar ini juga bulan purnama seperti pada umumnya ya. Penamaan itu hanya disebutkan atau dibuat oleh masyarakat Amerika pada khususnya yang menyebut bulan purnama di tanggal 10 ini tuh adalah bulan Bak Moon. Kalau saya salah sebut mohon maaf ya teman-teman. Jadi kita akan lihat intuisi terkait dengan bulan purnama yang terjadi tanggal 10 kemarin ya. Dan tanggal 10 kemarin 10 hari ini ya Allah guys, kuat guys. Jaga kesehatan ya teman-teman, pokoknya jangan sampai ada yang sakit, tetap harus semangat, jaga imunnya, makan makanan yang bergizi, oke? Jangan berpikir yang tidak, pikirannya positif, wae, insya Allah semua diberikan kesehatan, amin. Soalnya ya aku nggak minum es, nggak minum apa-apa, tetap batuk, tetap bersin, wis toh. Makanya pikirannya sing
positive thinking. Enggak, aku nggak apa-apa, aku sehat, aku baik-baik aja. Udah gitu aja ya. Nggak usah berpikir yang tidak-tidak. Tetap harus semangat ya. Sebelum kita bahas terkait dengan intuisi di balik fenomena bulan purnama tanggal 10 ini, Mas Tulus masih mau terus ingetin kalian buat bantu sedekah nasi box teman-teman. Kalian yang masih pengen bantu silahkan cek kolom deskripsi. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI di kolom deskripsi ya. Jangan lupa juga dibantu untuk sedekah nasi box, sedekah bumi, sedekah bumi kita bisa kalian bantu di rekening BNI atas nama Tulus Rianto di kolom komentar. Sedekah nasi box di deskripsi, sedekah bumi itu ada di kolom komentar ya paling atas. Kalau nasi box BRI minimal 12.000, kalau BNI untuk sedekah bumi tidak ada minimal maksimal. Oke, hari ini sangat menyedihkan. Hari ini ada transfer itu kemarin ada 50.000, hari ini ada 16.000 tok. Masya Allah. Ada apa dengan nasi box kita? Apakah Allah masih belum mengizinkan nasi box kita berjalan di bulan Juli ini? Kita pasrahkan sama Allah ya. Semoga Allah izinkan ada, semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua ya teman-teman ya. Dan yang sudah bantu tanpa terkecuali, baik untuk nasi box sedekah bumi tanpa terkecuali saja, saya doakan semoga Gusti Allah berkahi jenengan usia, keluarga dan juga pekerjaan ya Allah berkahi. Tujuannya apa, niatnya apa, semoga Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dituju. Semoga Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh, amin. Semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak balak, dan juga sedekahnya semoga menjadi pendorong doa untuk segala hajatnya segera Allah kabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Lara pomong kipi karo cerondol ya. Kadang Allah menjadikan kamu sebagai anugerah, tapi kamu juga lumayan sering menjadikan Allah menjadikan kamu sebagai pengganggu saat ku berdoa. Cerondol. Ampun, bener-bener ampun aku ya. By the way teman-teman, minyak bidara stoknya juga banyak ya. Kalian yang mau pesan silahkan cek kolom deskripsi rekeningnya. WhatsAppnya ke 0857, sebutkan nama dan juga alamat lengkapnya. Kemudian nomor HP dan juga kode posnya ya. Nomor HP yang bisa dihubungi ya orang baik, oke? Terima kasih banyak, sehat berkah buat kita semua ya. Semoga keberkahan bersama jenengan yang sudah pesan semoga segera sampai, dan tentunya saya doakan semoga manfaat jadi obat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku tak gemplang cerondol, aku gueting tenan dina iki. Oke. Aku kadang-kadang geding tenan guys, yakin. Apa ya, ngadepin cerondol itu bener-bener kalau bahasa kasar itu kayak bocah sing maaf ranti utek. Jadi angel ya. Kita mau marah kayak apa, kita mau caci maki, kita mau hina, kita mau gebukin kayak apa, dia tetap nggak ada otaknya. Jadi ini kasar bahasaku, tapi emang begitu gambarannya. Gimana coba ngadepinnya? Aku marah, ya dia ketawa, aku ketawa, dia ikut ketawa. Jadi tak turuti kita susu sing gendeng aku tadi. Dan ampun tenan karo bocah kayak aku ya. By the way teman-teman, intuisi yang kita baca hari ini nih sebatas konten seru-seruan ya. Jadi kalian nggak usah, aku tuh masih berkali-kali juga bilang sama kalian terus bahwa aku tuh nggak pernah bilang atau paksa intuisi yang aku sampaikan tuh pasti terjadi atau harus terjadi, atau saya memastikan apa yang saya sampaikan tuh, aku nggak pernah bilang itu ke kalian sebetulnya. Cuma kalian itu sering banget untuk menjadikan alibi bahasaku itu mengarah kemana-mana. Jadi berkali-kali terus aku bilang ini ya anggap aja nih konten seru-seruan lah guys. Aku nggak pernah mastiin kok. Kalau terjadi hanya kebetulan. Jadi suka tonton, tidak suka di skip. Sebetulnya simple. Ada moto yang sering saya sampaikan ke kalian. Kalau suka ditonton, tidak suka jangan ditonton. Kalau suka alhamdulillah, tidak suka itu urusan Anda dengan keluarga Anda. Simple toh. Oke, apa saja yang dipengaruhi sama bulan purnama di tanggal 10 ini. Nah, ini sebelum
sebelum kita lihat intuisi ya, ternyata juga relate dengan penyampaian dari beberapa sisi bahwa Cerondol juga menyampaikan sebelumnya ya. Soal purnama aku baru tahu tadi pagi teman-teman. Jadi aku tuh baru fokus buka HP, sorry. Sorry, baru fokus buka HP itu juga baru tadi pagi. Kalau kemarin emang aku sengaja pengen istirahat, nggak mau ngeliat HP, fokus nggak mau ke HP, nggak fokus ke subscriber gitu-gitulah pokoknya. Emang sengaja menghalangi aksesku biar aku istirahat, istilahnya gitu. Nah, kebetulan banget tadi pagi aku baca baca berita ada ini gitu kan. Dan kemarin dia bilang ada laut yang meluap, ada sungai yang meluap, dan bahkan ada pidato dari Gubernur Jakarta yang aku lihat juga menyampaikan selain hujan ternyata ada luapan air laut katanya. Nah, mungkin salah satunya dipengaruhi karena bulan purnama ya. Jadi salah satu hal yang disampaikan BMKG atau banyak ahli, bulan purnama atau gerhana itu mempengaruhi pasang surut air laut. Jadi kalau teman-teman secara garis besar oh ternyata yang disampaikan Cerondol ini mungkin juga terpengaruh sama purnama. Ya aku juga mengatakan mungkin juga dipengaruhi oleh purnama yang tanggal 10 ini gitu ya teman-teman ya. Nah, dan secara garis besar kalau kalian tanya, Mas purnama di tanggal 10 ini kalau kita hitung secara intuisi, secara hitungan Mas Tulus, maksudnya arahnya adalah ini pertanda baik atau pertanda buruk menurut Mas Tulus. Secara garis besar kalau dihitung semuanya secara keseluruhan ya, kalau gambaran kalian tanya baik atau tidak, secara garis besar saya harus bilang apa adanya bahwa ini bukan pertanda baik sebetulnya. Menurut saya pribadi, mohon maaf ya, kalau dihitung dari angkanya, saya melihat ini bukan pertanda baik. Seperti ada sesuatu yang sedang mendekat gitu ya. Seperti ada sesuatu yang sedang disampaikan alam kepada kita. Sebetulnya fenomena back moon atau book moon atau bulan purnama yang disebutkan di Amerika ini katanya datangnya hanya di bulan Juli. Dan memang kebetulan seperti itu teman-teman. Sorry, di bulan Juli di Amerika tuh ada sebuah rutinitas yang biasa mereka lakukan kan. Jadi mereka tuh sering menamai bulan purnama itu sesuai dengan rutinitas yang mereka lakukan. Misalnya kayak kemarin tuh apa? Yang sebelumnya wis pokoknya ngono-ngono kayak. Jadi ya sama sebetulnya adalah bulan purnama pada umumnya ya. Cuma kalau back moon ini kebetulan yang saya tahu atau yang saya baca tadi adalah ketika posisi matahari itu lagi jauh dari bumi, sehingga kalau kalian sekarang lagi ngalamin posisi dingin mungkin salah satunya juga dipengaruhi oleh itu. Dan secara garis besar kalau kalian tanya, saya ulang lagi pertanda baik atau buruk, saya melihatnya ini sedikit kurang baik pertandanya ketika saya hitung melalui angka. Mohon maaf ya. Lalu apa yang bisa dipengaruhi Mas Tulus? Apakah ini sama seperti bulan purnama pada sebelumnya di mana ada efek yang mempengaruhi ke emosi kita, ke kejiwaan kita, terus mempengaruhi ke rezekian atau tidak, kemudian apa saja yang dipengaruhi lebih secara detail, dan apakah ini juga ada portal-portal tertentu? Karena yang aku baca tadi dari yang nge-share tuh katanya Mas Tulus kita tirakat. Pantesan Mas Tulus sakit kemarin gini. Pantesan Mas Tulus badannya oleng tanggal 9 karena blablabla gitu ya. Ada yang bilang begitu karena ada sebuah portal katanya yang terbuka. Secara garis besar jujur kalau kalian katakan ini ada portal yang terbuka, secara garis besar pandangan saya pribadi, saya tidak melihat itu. Dan kalaupun ada portal yang terbuka, ini bukan untuk energi yang baik menurut saya ya. Sorry teman-teman. Jadi energinya agak terlalu strong. Ya, ibarat kata orang makan itu terlalu asin sama terlalu pedas. Jadi terbuka kemungkinan ada portal-portal gaib lah, portal apalah itu. Menurut saya memang ada kemungkinan ketika bulan purnama, gerhana, dan seterusnya. Kemungkinan hal-hal seperti itu mungkin terbuka. Dan sorry, kalau untuk yang tanggal 10 ini, powernya terlalu strong. Jadi apakah bisa diserap, apakah bisa diambil energinya? Bisa, tapi tidak pada semua orang. Ya, tidak sama semua orang. Mungkin ada sebagian yang akan terkontaminasi. Jadi mungkin kayak hari ini kalian ada yang oleng nih. Mungkin pikirannya karena aku tuh orang ini indigo segala macam, pikiran kalian mungkin akan mengarah ke situ ya. Cuma di sisi lain kalian harus paham juga bahwa fenomena seperti ini juga akan mempengaruhi kejiwaan kita ya secara garis besar. Jadi kalau disampaikan ada portal terbuka, menurut aku powernya terlalu full power ya. Jadi agak keras, terlalu keras ya. Jadi kalau kalian yang sekarang tuh lagi ngasah kanuragan untuk
apa namanya, untuk ilmu kewibawaan ya, untuk jabatan dan seterusnya. Ininya bagus, powernya bagus, tapi kalau buat kalian yang emang orangnya soft spoken ya, atau yang lemah lembut, bener nggak sih sebutanku? Samar kleru. Soft spoken, bener nggak sih sebutannya? Wes pokoknya gue. Kalian-kalian yang memang punya pengasihan yang tinggi tidak cocok sama sekali. Makanya saya bilang secara garis besar tidak cocok pada sebagian orang. Jadi beda dengan energi-energi sebelumnya, kalau tuh ada portal yang terbuka, terus semua bisa mengambil energi itu, tapi kalau yang tanggal 10 ini, menurut aku tidak semuanya bisa. Jadi kayak, ya ini kayaknya harinya para pesilat deh. Kalau misalnya kalian-kalian itu punya energi tertentu yang lagi kalian asah, ini waktu yang tepat sebetulnya menurut saya. Tapi juga itu pun tidak sebagian besar bisa dilakukan pada semua orang karena agak terlalu keras menurut aku. Dan kalau kalian yang punya pengasihan, pengasihan di sini itu bukan selalu susuk dan lain sebagainya ya, tapi sebagian orang itu punya pengasihan masing-masing dalam tubuhnya yang dibawakan asli dari Allah atau mungkin karena khodam dari leluhur misalnya. Itu juga bisa. Kalian yang memiliki pengasihan yang bagus, kalau kalian memaksa mengambil atau memungut energi hari ini, sepertinya juga akan berdampak kurang bagus. Karena sebetulnya energi kawibawaan itu agak cenderung membuat orang seram. Jadi kesannya orang jadi takut sama kita. Kita kan jadi berwibawa ya di mata orang lain. Jadi orang tuh akan segan sama kita. Cuma karena ini terlalu full power, jadi orang tadi bukan segan aja, jadinya takut. Akhirnya malah mempersulit urusan kita ya. Jadi itu kelemahannya hanya itu, karena terlalu full power, terlalu berlebihan menurut hitungan saya. Sehingga ya kalau ada portal yang terbuka boleh, karena simbolnya itu angka kuncian semua guys. Kayak sesuatu yang susah terbuka, ya memang hanya sebagian orang yang bisa, tidak semua orang bisa melakukan ini, tidak semua orang bisa menyerap energi ini, dan tidak berlaku pada semua orang. Simpelnya begitu. Jadi ya masing-masing orang bisa, tapi hanya orang-orang tertentu. Simpelnya begitu. Jadi energinya terpotal-potal, terbuka, tapi ya tadi nggak bisa semuanya. Dan kalau yang nggak cocok, tetap tidak cocok, bahkan akan berdampak kurang bagus dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Lalu secara garis besar, apakah ini mempengaruhi psikis kita? Betul, jawaban saya juga sama. Ketika ini bisa mempengaruhi psikis seseorang, cuman bulan purnama kali ini meskipun ini warnanya keras ya, energinya keras, tapi dia akan lebih mempengaruhi rasa sedih kita. Jadi ada sedih yang tidak mendasar, ingat sama orang tua tiba-tiba, kemudian kangen sama keadaan, kayak kita tuh lagi sedih nggak tahu, tapi tanpa mikirin apa-apa, rasanya pokoknya pengen nangis, terenyuh, rasa terenyuh. Jadi ini satu wujud energi yang menurut saya, makanya dibilang baik atau tidak, menurut aku ya pertandanya kurang baik. Kalau energi sekali lagi ketika itu datang dari Allah, dari alam, baik-baik aja tergantung orang yang terima. Cuma kalau saya bilang tidak sesuai dengan wadah kita, betul menurut saya. Karena ya kita lihat energinya lumayan keras, lumayan kuat ya. Simbolnya tuh 8. 8, 9 tuh keras banget. Dan powernya lumayan. Sehingga kalau misalnya diarahkan ke tubuh kita itu cocok-cocok aja, kalau bagi yang cocok, yang enggak. Cuman ya tadi tidak pada tempatnya. Satu sisi tidak cocok dengan kita, satu sisi lagi ternyata mempengaruhi psikis kita, terasa sedih yang luar biasa. Pokoknya kita tuh akan lebih baper daripada sebelumnya, teman-teman. Jadi kalau emosi aja, tapi emosi secara kejiwaan ya, bukan emosi kita mau marah-marah, semua mau kita pukul, enggak, tapi emosi secara kejiwaan, kita akan mudah baper dengan apa yang orang sampaikan. Nah, sekali lagi, ini tidak semua orang bisa merasakan ya, tidak semua orang bisa merasakan itu, jadi mungkin sebagian besar dari kalian yang sekarang lagi mengalami fase itu, mungkin akan terganggu. Menurut aku juga lumayan terganggu lah ketika kita nggak tahu apa, tiba-tiba kita nangis ya, tiba-tiba kita ingat sesuatu, cerita-cerita di masa lalu kita nangis dan lain sebagainya. Apalagi kalian-kalian yang memang sekarang tuh lagi di posisi lagi dizolimi sama orang. Wah, ini nih kayak numpuk jadi satu di kepala kalian, terus tiba-tiba keluar. Dan aku makan tuh lagi kurang guys sekarang. Nggak tahu kumat lagi nih nafsu makannya. Jadi ya masak-masak kayak tadi pagi masak. Tapi aku sampai sekarang juga belum makan lagi. Adek pintar turunin lagi nang itunya. Udah jepret tuh. Jadi nanti kamu langsung bisa guilin cucian.
sampai jepret. Nah, rutinitas secara psikologi nggak emosi. Cuman mungkin kalau angka 10 itu kan simbolnya mati sama hidup ya teman-teman. Jadi akan lebih mempengaruhi kalian yang akan tidur atau sulit tidur atau sulit untuk beristirahat. Rasanya itu badannya capek, pengen istirahat tapi tidurnya susah. Udah capek, udah ngantuk, wis ngawang-ngawang loh guys, tapi panggah rasa turu, nggak bisa tidur. Itu yang itu yang saya perhatikan ada di balik siklus ini. Jadi yang terpengaruh adalah tadi beberapa sisi ya. Lalu secara kerezekian apakah ini juga akan mempengaruhi atau secara hitungannya mempengaruhi secara rezeki? Menurut saya tidak signifikan. Ada pengaruh secara kerezekian tapi tidak signifikan menurutku ya. Dari hitungan angkanya tidak terlalu signifikan. Karena angka 10072025 ini juga masih angka yang netral dari segi kerezekian. Jadi nggak ada... Ya kalau misalnya presentasenya 100 mungkin ya hanya 10% lah mempengaruhi keuangan. Jadi kalau satu hal yang hoki yang bisa kalian lakukan sekarang itu adalah beli logam mulia, atau beli tanah, atau beli barang yang keras. Kalau mau hokinya. Jadi cuma itu toh, yang lain nggak ada. Jadi secara garis besar kalau ini secara kerezekian bagus banget sih enggak, jelek banget juga enggak. Masih dalam tahap yang wajar-wajar saja, tidak berlebihan, tidak buruk juga. Kebocoran juga tipis, pendapatan juga tipis. Jadi ya netral ya, sama aja, keluar masuk sama. Itu dari hitungan saya secara kerezekian. Lalu yang terakhir, apakah ini akan mempengaruhi, apakah ini akan menjadi pertanda akan adanya musibah? Secara garis besar yang perlu kita tahu, kita garis bawahi bulan purnama itu hanya berpengaruh kepada pasang surut air laut. Tidak menjadi pertanda terkait dengan adanya gempa, mau ada tsunami, mau ada apapun itu tidak bisa diarahkan ke situ. Jadi kembali ke sisi pandang kita masing-masing. Cuma kalau kita mau melihat intuisi di balik kejadian ini, di balik bulan purnama ini, apa yang bisa kita lihat kalau dari segi musibah? Satu yang terkuat masih sama, elemennya adalah tanah. Tadi pagi di video yang Mas Tulus live, Mas Tulus sudah sampaikan ke teman-teman terkait dengan intuisi yang disampaikan Crondol, terkait dengan adanya gerobong atau tanah amblas atau tanah yang tiba-tiba ambles, menelan kampung, menelan orang, menelan tanaman, menelan dalam hewan, itu semua disampaikan sama Crondol. Dan ini masih sebuah fenomena yang sama yang ketika saya baca kemarin Banten gempa sampai di Bandar Lampung lumayan keras ya, dan beberapa titik gempa juga terjadi lagi dan lagi. Udah tuh deh, jadi udah beberapa kali juga pengulangan gempa, dan ini terjadi beberapa kali setelah kejadian-kejadian sebelumnya. Dan Gunung Lewotobi laki-laki juga sampai hari ini tanggal 10 saya juga tadi pantau lewat teman-teman yang share, ternyata juga masih aktivitas yang luar biasa. Dan kemarin juga lumayan, aku masih belum bahas juga, makanya tadi pagi aku bilang aduh PR-ku banyak nih ya teman-teman, banyak yang minta bahas ini dan masih banyak yang belum terbahas. Jadi satu-satunya yang dipengaruhi oleh bulan purnama kali ini adalah elemen tanah. Elemen tanah ini bisa lari ke gunung, gempa, longsor. Yang terakhir adalah elemen kecelakaan darat. Hati-hati. Aku sudah banyak dapat berita dari teman-teman terkait dengan kecelakaan daratnya. Ini sudah terbaca, sudah terjadi di beberapa sisi. Cuma hari ini masih ada kemungkinan itu kalau kita baca melalui angka. Jadi waspada. Ya, dan kalau toh terjadi, sepertinya juga akan beruntun, elemen besinya juga akan banyak dan akan bisa mempengaruhi kita. Mempengaruhi kalian terbawa dengan beberapa hal ya. Aduh, ya Allah. Cabut, dispenser colokin. Tunggu, bisa sih kalau dispenser doang kuat. Sambil giling mah bisa. Sedikit banyaknya ini elemennya tuh keras sekali, sehingga ya doaku untuk teman-teman yang sekarang lagi liburan menggunakan kendaraan dengan bareng-bareng ya, pakai bis dan seterusnya, ya harapanku mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, jenengan semua diberikan keselamatan berangkat sampai pulang ya. Karena ya pandanganku terkait dengan kecelakaan yang kemungkinan terjadi hari ini, sekali lagi hari ini kemungkinan ya, kalau dibaca melalui angka tuh lumayan panjang, lumayan besar, dan lumayan
beruntun. Itu yang aku baca. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Sepertinya hanya itu yang bisa Mas Tulus baca terkait dengan intuisi di balik bulan purnama tanggal 10 hari ini. Semoga manfaat. Sekali lagi ingat, Mas Tulus nggak pernah bilang kalau hitungan Mas Tulus itu pasti terjadi dan pasti tepat. Yang pasti saya hanya mengajak Anda untuk membahas sesuatu menjadi bahan kehati-hatian, bukan untuk dipercaya. Oke? Simpel ya, suka tonton tidak suka di skip, mau suka alhamdulillah, tidak suka berarti urusan Anda dan keluarga Anda. Oke, terima kasih banyak orang baik. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya. Insya Allah kita ketemu lagi di next video nanti ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang saat ini sedang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen berusaha, semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang sedang nonton video ini mungkin ada yang mau jual aset, ada yang mau jual warisan ya. Semoga segera terjual, dan kalian yang mungkin sekarang sedang merintis usaha, saya doakan semoga usahanya lancar. Amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sederek. Saya baru satu ya. Ini habis zuhur soalnya. Nanti kita buat lagi beberapa video. Mungkin bisa tayang malam atau di siang hari atau sore hari. Nanti saya siapkan dulu ya. Kita bahas apa lagi? Tulis di postingan yang sudah Mas Tulus post atau bisa DM di bigtulus_official. Oke. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.